Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada siang hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ruh, jasad, dan nafs. Ya, seperti kita ketahui, banyak pendapat ulama, banyak pendapat para alim ulama di lingkungan Islam ini yang mendefinisikan ruh, nafs, dan jasad ini bervariasi, ya, bervariasi. Nah, ini saya mengkaji dari tinjauan psikologi dan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya kaji ini bisa sedikit membantu para pemirsa, para penonton yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Baik, seperti kita ketahui bahwa dalam diri manusia, di dalam surat Al-Hijr 29 dikatakan bahwa manusia itu memiliki dua unsur utama, yaitu jasad yang berasal dari tanah dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memberikan gambaran yang sederhana saja, analogi yang sederhana sehingga kita paham. Nah, di dalam salah satu ayat Quran disebutkan bahwa di dalam surat Al-Hijr tadi, bahwa setelah jasad manusia itu sempurna, maka kutiupkan ruhku wa nafatuhu min ruhi. Nah, ini mengindikasikan bahwa jasad itu aktif, jasad ini hidup jika ada ruh, ya, jika ada ruh. Di dalam ayat lain dikatakan bahwa lebih spesifik lagi tentang aktifnya, bahwa ruh itu ternyata menghidupkan pendengaran, penglihatan, dan hati. Dilanjutkan, namun sedikit mereka yang bersyukur. Nah, ini tentunya memahamkan kepada kita bahwa ternyata ruh, ya, ternyata ruh ini mengaktifkan jasad kita, sehingga mata ini bisa melihat. Mata ini bisa menjadi penglihatan kita jika ada ruh. Telinga ini bisa menjadi pendengaran kita jika ada ruh. Dan semua indera termasuk hati, dada kita ini bisa merasakan jika ada ruh. Otak kita bisa berpikir itu karena ada ruh. Baik. Berarti fungsi jasad, fungsi ruh ini adalah mengaktifkan jasad. Nah, ini menjadi teraktivasi, artinya hidup. Ya. Nah, dengan ruh inilah maka jasad menjadi hidup. Nah, di mana sekarang letak nafs? Nah, ini yang perlu kita cermati. Nafs itu adalah karena jasad ini hidup, maka nafs atau jiwa itu dapat mengetahui, dapat menyadari keadaan-keadaan yang terjadi pada jasad. Satu contoh, ketika kita sedih, nah ini jasad. Ketika kita sedih, maka nafs ini menyadari, menyadari bahwa dada ini terasa sedih. Dada ini terasa sedih, seperti mata. Ketika jasad saya ini sudah ada ruhnya, kemudian mata saya ini bisa melihat kamera di depan saya, maka nafs pun menyadari
bahwa di depan jasad ini ada kamera. Paham maksud saya? Jadi karena jasad ini ada ruh, kemudian mengaktifasi mata, mengaktifasi telinga, hati, pikiran, dan semuanya berfungsi. Semua organ tubuh saya berfungsi, sehingga nafs saya, diri saya, ini bisa menyadari. Bisa menyadari semua apa yang terjadi dalam tubuh saya. Saya mendengar ada ayam berkokok. Kenapa? Karena telinga saya ini terkena gelombang suara, getaran suara, masuk ke otak saya, kemudian saya menyadari, baru menyadari, itu ada ayam berkokok. Tangan saya merasakan halusnya papan tulis. Dari sini masuk ke otak. Saya menyadari di depan jasad saya, di depan tangan saya, telapak tangan saya merasakan halusnya papan tulis. Nah, jadi di sini kita mengetahui, mempelajari bersama pada sesi ini bahwa ruh itu memang berfungsi untuk mengaktifasi tubuh kita, jasad kita. Kemudian jasad ini aktif. Kemudian nafs ini menyadari apa-apa yang terjadi pada jasad. Nah, baik. Satu persoalan yang cukup menarik adalah bagaimana ketika kita sedih. Kenapa Allah memberikan satu keterangan bahwa, memberikan satu firman-Nya bahwa ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Baik. Sedih itu ada di sini, ini sedih. Ya, sakitnya itu di sini kan. Baik, sedih itu di sini. Sensasi-sensasi tidak nyaman itu ada di sini. Baik. Jiwa saya menyadari bahwa di sini itu ada sensasi sedih. Kemudian ala bidzikrillah, ketika zikir saya menyadari Allah. Bukan menyadari kesedihan saya. Jadi dari sini ini saya abaikan, saya ke Allah, menyadari Allah. Maka hati ini tenang. Kenapa? Karena kita ke Allah, hati ini mendapat rahmat. Karena yang membolak-balikkan hati Allah. Ketika ini tenang, saya kembali ke hati saya. Alhamdulillah. Baik. Ada persoalan lain lagi. Bagaimana ketika mati? Ketika meninggal, ini ketika meninggal dunia, maka ruh ini berpisah dengan jasad. Maka dikatakan sudah tidak bersenyawa lagi antara jasad dan ruh. Ini pisah, ya, ini pisah. Ketika ruh sudah pisah dengan jasad, itu berarti bahwa jasad ini sudah tidak berfungsi. Meskipun mata masih berfungsi bagus, tapi kalau sudah tidak ada ruh, maka fungsi mata sudah tidak ada. Kalau fungsi mata sudah tidak ada, berarti nafs sudah tidak bisa menyaksikan apa-apa yang terjadi pada mata, itu otomatis. Tapi mata masih bagus, maka ketika seseorang itu meninggal dunia masih bisa dicangkok, ya kan? Masih bisa didonorkan mata ini, bisa dipakai ke tubuh orang lain, gitu. Baik. Nah, ketika mati, jasad juga mati. Ruh tidak berada di sini lagi, nafs pun tidak mungkin lagi ke sini. Untuk apa saya merasakan sensasi jasad? Jasad sudah tidak berfungsi lagi. Otak sudah tidak bisa dibuat untuk berpikir. Sudah tidak bisa kaki sudah tidak bisa digunakan untuk berjalan. Maka terpisahlah antara ruh, jasad, dan nafs. Ini terjadi kematian. Pada ketika itu, ruh kemana? Jelas karena ini adalah milik Allah, min ruhi, maka ini kembali kepada Allah. Ya kan? Kalau ada orang meninggal, sudah kembali pulang ke haribaan, ke rahmatullah, yang dimaksud adalah ruh.
Jasad kemana? Karena jasad ini adalah asalnya memang tanah, maka dia kembali ke tanah. Terus kemana ini nafs? Ya, nafs ini dia akan mempertanggungjawabkan. Kemana nafs? Nafs ke alam barzah atau alam kubur. Alam kubur tentunya berbeda dengan kuburan. Kalau kuburan itu jasad, kalau alam kubur itu nafs. Disitulah nafs mempertanggungjawabkan. Ditanya malaikat, sama hati. Malaikat penanya alam kubur itu. Ya, jadi ini akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kalau kita mau apa gitu. Jadi akan pisah-pisah. Nah, baik, saya kira sangat sederhana dan cukup jelas sehingga kita bisa memaknai ini dan kita bisa lebih paham tentang siapa diri kita. Baik, sesi UMI saya kira cukup sekian. Jika ada pertanyaan boleh silahkan dialamatkan di solosekretarisalam.com atau di komentar di bawah ini. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.